Shalom. Bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semua. Kita ada sebagaimana kita ada cuma karena kemurahan, kebaikan, dan kasih sayang Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop pokok anggur yang benar. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, perikop yang diberikan dalam pasal 15 untuk perikop yang pertama ini adalah pokok anggur yang benar dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya mau bicara bahwa di luar Tuhan kita bukan apa-apanya. Di luar Tuhan kita bukan apa-apanya. Mari kita perhatikan, jemaat yang ada di rumah bisa berdiri sama-sama, kita hormati pembacaan firman Tuhan. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Puji Tuhan, disilakan duduk Bapak Ibu Saudara semua kekasih di dalam Tuhan. Saudara semua jemaat Tuhan yang lagi mendengarkan berita firman Tuhan ini, bahkan melihat langsung dalam tayangan live streaming lewat akun media sosial, apakah YouTube GBI Raja Wali ataupun akun Facebook GBI Raja Wali maupun akun pribadi saya Doni Dolfi. Saudara perhatikan dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Nah, ada 3 hal yang disebutkan di sini, bahwa ada pengusahanya, ada pokok anggurnya atau pohonnya, ada cabang atau rantingnya. Pengusahanya adalah Bapa di sorga. Pokok anggur pohonnya itu adalah Yesus Kristus. Dan kemudian cabang atau rantingnya adalah saudara dan saya. Makanya kita lihat dalam ayatnya yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Akulah pokok anggur yang benar, Yesus katakan. Dia pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Bapa di sorga pengusahanya. Saya dan saudara cabang atau ranting. Ayatnya yang kelima, firman Tuhan bilang begini. Akulah pokok anggur, Yesus, dan kamulah, saya dan saudara, kamulah ranting-rantingnya. Terjemahan lama, terjemahan Bode, bahkan dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini disebutkan cabang-cabang. Saudara adalah cabang-cabang. Saya adalah cabang-cabang, kita juga adalah cabang-cabang itu sendiri. Yang adalah ranting itu juga sendiri. Pokok anggurnya, pohonnya adalah Yesus. Yang mengusahakannya, pemiliknya adalah Bapa di surga. Yang menanam, yang menumbuhkan, yang mengembangkan, yang membuat daunnya hijau dan menghasilkan buah adalah Bapa di surga. Tapi saudara perhatikan baik, firman Tuhan katakan, Yesus beritahu, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku adalah pengusahanya. Ayatnya yang kelima firman Tuhan bilang, kamu carang-carangnya. Terjemahan lama juga bilang, kamu adalah
carang-carangnya, ranting. Kamu adalah cabang-cabangnya. Siapa? Saya, saudara, kita semua. Nah, kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, kalau kita tidak melekat kepada pohonnya, bagaimana cabang atau ranting yang tidak melekat kepada pohon akan menghasilkan buah? Tidak bisa. Dan firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara hari ini dalam pasal yang ke-15 Yohanes ayat 1 sampai yang ke-8. Kalau cabang tidak melekat pada pokok anggur itu, kalau ranting tidak melekat pada pokok anggur itu, tidak melekat pada pohonnya, mana mungkin dia menghasilkan buah? Yang menghasilkan buah saja harus dibersihkan. Ada bedalu di situ, harus dikerat, harus dipotong, harus dikeluarkan. Yang berbuah saja harus dibersihkan, apalagi yang tidak berbuah. Tapi firman Tuhan katakan hari ini bahwa kamu memang sudah bersih. Kenapa? Karena firman yang kukatakan kepadamu, kata Yesus. Kita dibersihkan dengan firman. Kadangkala membersihkan pokok anggur itu pakai pedang, pakai pisau untuk mengeluarkan sesuatu yang jelek kalau ada benalu. Atau memangkas terlalu banyak daunnya supaya buahnya yang lebih banyak. Jangan daunnya yang lebih banyak padahal sedang menghasilkan buah. Tapi firman Tuhan katakan tetap harus dibersihkan. Dan cara pembersihan Tuhan adalah dia pakai pedang roh. Yang firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus 6 adalah firman Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang kedua dan seterusnya. Setiap ranting padaku atau cabang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dengar baik. Yang berbuah saja harus dibersihkan. Ada yang harus dipotong, ada yang harus dikeluarkan. Apalagi yang tidak berbuah. Harus dipotong supaya tidak mengganggu cabang yang lain dan menghasilkan buah. Itu ayatnya yang kedua, ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya firman Tuhan mau menjelaskan kepada saya dan saudara. Pembersihan yang Tuhan buat adalah dia pakai firman. Cara membersihkan carang, cara membersihkan cabang, cara membersihkan saya, membersihkan saudara. Firman Tuhan katakan adalah dengan firman. Makanya ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kadangkala pembersihan Tuhan dia harus memperdengarkan firman lewat hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, lewat berita firman, lewat perenungan firman Tuhan, lewat kita baca Alkitab, lewat kita baca firman Tuhan. Dan Tuhan sedang bersihkan. Apa yang perlu dibersihkan? Hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik. Ada benalu di pikiran, ada benalu di hati, ada sesuatu yang jelek di pikiran. Memikirkan, mereka-reka yang jahat tentang orang lain, menaruh dendam, menyimpan sesuatu dalam hati yang disebut akar pahit. Kelihatan melayani tapi tidak sungguh-sungguh, kelihatan melayani tapi tidak serius, kelihatan mengasihi Tuhan tapi membenci sesama, ketika kelihatan sedang ada di ladang dalam pekerjaan Tuhan aktif, giat, tapi tidak mengampuni orang lain. Ini perlu dibersihkan, perlu dikerat, perlu dikeluarkan. Dia harus ambil pedang roh untuk tebas, untuk potong sesuatu yang tidak baik. Dokter saja, para ahli bedah, ketika harus mengeluarkan sesuatu yang jelek dalam diri seseorang, misalnya dalam perutnya ada tumor, apakah itu ada kista, ada miom, ada sesuatu yang tidak baik di bagian tubuh yang lain, di bagian dada, atau mungkin di kepala, atau di bagian tangan, atau kaki, dan itu ada benjolan, dan harus dikeluarkan. Dia mulai ambil pisau bedah, dia mulai arahkan ke bagian tubuh yang sakit. Setelah saudara dianestesi atau dibius, dan kemudian yang terjadi setelah dia mulai membelah, dia mulai keluarkan penyakit itu. Ketika dikeluarkan, memang waktu itu saudara sepertinya tidak merasakan sakit karena dianestesi, tapi coba anestesinya, reaksinya selesai. Apa yang terjadi? Ada rasa perih, ada rasa pedis, ada rasa sakit yang luar biasa. Tapi begitu juga keberadaan saya dan saudara. Biar sakit firman Tuhan disampaikan kita dengar, biar saudara merasakan ada sesuatu yang perih, pedis sepertinya firman itu ketika disampaikan, sepertinya mengganggu pikiran, mengganggu hati, biar saja. Tuhan sedang mengerjakan proses pembersihan untuk apa? Bersihkan pikiranmu dari yang jahat, bersihkan hatimu dari yang jahat, dari hati yang busuk, dari hati yang jelek, dari hati yang tidak mengasihi Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Cara Tuhan, dia mulai ambil pedang roh, diarahkan ke hatimu, diarahkan ke pikiranmu, dia mulai bedah
pikiran yang jahat, mulai bedah hati yang jahat. Dia mulai berbaharui, dia mulai robah karena dia mau bersihkan, mau jadikan pikiran yang baik, mau jadikan hati yang baik seturut dengan apa yang indah dalam pemandangannya. Makanya firman Tuhan bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Seringlah dengar firman. Agar apa? Agar kita dibersihkan hati ini dari yang jahat. Seringlah mendengarkan firman. Agar apa? Agar pikiran ini menjadi baik. Seringlah mendengarkan firman. Agar apa? Agar iman bertumbuh dengan baik. Seringlah mendengarkan firman. Agar kasih dan kuasa Tuhan sempurna di dalam hidupmu. Kenapa iman itu perlu dipelihara dengan firman? Karena dalam kitab Roma pasalnya yang ke-17, firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan atau sabda Kristus. Muncul, ada pembaharuan, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Dan ini benar-benar akan terjadi. Ayat 4, tinggallah di dalam dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah cabang, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tempel terus dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan yang adalah pokok anggur itu. Kalau cabang tidak melekat lagi, mana mungkin akan menghasilkan buah. Kalau cabang tidak melekat lagi, mana mungkin dia akan mengeluarkan buah. Sekalipun firman Tuhan bilang dalam kitab Yesaya, dalam tanah, jika kamu melihat bahwa ada tanda buah anggur telah menjadi kering, jangan kamu buang. Sepertinya tidak ada sesuatu lagi yang akan terjadi, tapi di situ masih ada berkat. Nah, sekarang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ada pohon anggur yang caranya tidak menghasilkan buah dan harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya dia berbuah. Yang sudah berbuah saja harus dibersihkan supaya lebih banyak lagi menghasilkan buah. Makanya harus tempel, mesti melekat kepada Tuhan. Karena kalau soalnya nak tempel pada Tuhan, soalnya nak melekat pada Tuhan, soalnya nak dekat dengan Tuhan, tidak akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya pernah bilang waktu yang lalu, bahwa Tuhan tanpa saudara dan saya, dia tetap Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tanpa saudara dan tanpa saya, dia tetap Yesus Kristus Tuhan. Tapi saya dan saudara, tanpa dia, kita tidak ada artinya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayatnya yang kelima, kita lihat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa. Saudara bisa andalkan kepintaranmu, silahkan. Mau andalkan pengalaman, silakan andalkan pengetahuan, silakan andalkan skill yang saudara punya, keahlian yang saudara punya, silakan andalkan kecakapanmu yang sejak lahir ada sesuatu bakat bawaan yang kau bawa. Bahkan engkau menempuh pendidikan sekuler dari S1, S2, S3, silakan andalkan itu. Tapi saya mau bilang bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman, pasti diberkati. Tapi yang mengandalkan manusia dan kekuatan manusia terkutuk. Makanya Yeremia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tempel dan Tuhan dalam usaha, dalam pelayanan sekalipun, dalam pekerjaan, dalam rencana, dalam cita-cita atau studi, dalam perencanaan meraih masa depan, tetap andalkan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan ayat yang kelima pasal 15 kitab Yohanes, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biar saudara kaya, biar saudara pinter, biar saudara punya banyak pengalaman, biar saudara punya kemampuan yang hebat, yang luar biasa. Merasa engkau dihargai banyak orang, dihormati banyak orang, engkau menjadi tokoh masyarakat. Tapi tetap firman Tuhan bilang, di luar Yesus
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa jadi saudara di bumi dihargai banyak orang. Tapi ketika engkau tinggalkan dunia ini, mau kemana? Setelah engkau tinggalkan dunia ini, mau kemana? Kita lanjut ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Rupa-rupanya Tuhan menuntut di sini cabang-cabang atau ranting-ranting yang juga terjemahan lama bilang carang-carangnya. Makanya ada lagu Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok anggur, pohonnya. Dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Tinggal di dalam Yesus, kita adalah carang. Jangan pernah keluar dari situ. Mendekatlah kalau saudara masih jauh dari Tuhan. Kata Tuhan, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Lihat ayat yang ke-8. Rupa-rupanya Bapa menghendaki bahwa carang, cabang, ranting menghasilkan buah. Dan Yesus mau bahwa setiap cabang yang adalah murid-muridnya, ranting atau carang yang adalah pengikut-pengikutnya, saya dan saudara, menghasilkan buah. Pada edisi waktu lalu saya sampaikan bahwa Tuhan, memang saya dan saudara senang ketika Tuhan memberkati kita dengan karunia. Ada orang punya karunia kesembuhan, ada orang punya karunia hikmat, marifat, ada orang punya karunia iman, ada orang punya karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan bermacam-macam roh, karunia bernubuat dia punya. Tapi firman Tuhan bilang, semua nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, tetapi kasih, kebenaran firman Tuhan, ini yang kekal selama-lamanya. Tuhan menghendaki saya dan saudara hidup di dalamnya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Makanya saya bilang pada edisi yang lalu, bahwa Tuhan tidak terpesona dengan karunia yang engkau punya. Saya terpesona dengan karunia mujizat. Berdoa, orang sakit disembuh. Terpesona dengan karunia kesembuhan. Saya suka punya karunia kesembuhan. Saya suka punya karunia marifat. Saya suka menafsirkan bahasa roh. Itu karunia. Hebat kalau punya karunia-karunia itu, luar biasa. Saya akan terpesona dengan itu. Dan Tuhan tidak terpesona dengan yang saya punya kalau saya tidak menghasilkan buah. Saya harus menghasilkan buah. Makanya firman katakan dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah harus ada dalam saudara. Harus ada dalam saya. Harus ada dalam kita semua. Apakah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan harus menghasilkan buah ini. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam kita. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika apa? Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita berbuah, Bapa dipermuliakan. Kalau kita berbuah, kita adalah murid-murid Yesus. Biar Tuhan dipermuliakan dalam kita. Di luar Tuhan, kita bukan apa-apanya. Supaya berarti hidupmu, berharga hidupmu, bermanfaat hidupmu, berfaedah hidupmu. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan penuhkan engkau dengan sukacita damai sejahtera. Mujizat kesembuhan engkau alami. Yang sakit hari ini dan mendengarkan firman disampaikan. Alkitab bilang disuruhkan, dikirimkannya firman
firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Siapa yang sakit lagi di rumah dan menyaksikan live streaming ini, jamah bagian tubuhmu yang sakit. Karena di luar Tuhan kita tidak ada artinya. Tapi kalau di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada keberkatan, di dalam Tuhan ada keajaiban, di dalam Tuhan ada hal-hal yang dahsyat, di dalam Tuhan ada perkara yang ajaib. Biar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Imani, percaya saja. Saudara, taruh tangan kanan, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jamah jemaat Tuhan yang ada di rumah, ketika mereka lagi mengalami sakit, Bapa, hamba mohon kepadamu, sembuhkan mereka daripada sakit. Memang di luar Tuhan kami tidak berdaya, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ketika kami masukkan hidup kami kepadamu, dalam tanganmu hidup kami, dan melekat hidup kami kepada Tuhan, kami carang, kami ranting, kami cabang itu, dan mau melekat, mau senantiasa ada pada pokok anggur itu. Biar kami menikmati aliran-aliran kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memulihkan, menjamah, memberkati kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pembelaan Tuhan nyatakan, jamahan Tuhan terjadi hari ini kepada kami. Siapapun yang lagi menyaksikan tayangan ini, kesembuhan, jamahan, pemulihan, mujizat, keajaiban terjadi dalam nama Yesus. Yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan ini, hari ini biar keajaiban Tuhan terjadi. Ada mujizat yang terjadi. Tuhan berkarya. Roh Kudus lakukan sesuatu yang hebat, lakukan sesuatu yang dahsyat, lakukan sesuatu yang besar. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Mujizat, jamahan, pertolongan, jawaban, pemulihan, berkat Tuhan jadi bagian dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Diberkatilah kami oleh Tuhan, dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin.